Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia? Dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Amin ya rabbal alamin. Kami sekarang sedang berada di ruangan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Pak Rusidi Rusdan. Selamat datang ruangannya di asik ruang. ya. Yang paling asik itu saya punya meja properti yang ternyata Pak Rusidi ini juga seorang YouTubers yang ya sekali-sekali nanti saya jadi tamu di tempat Pak Rusidi ini. Ya. Baik, sekarang Pak Rusidi yang jadi tamu di Mata Pena Eka Putra. Setelah yang satu ini. Ada larangan untuk memberikan uang kepada partai politik untuk dicalonkan. Ini Nah, baru masuk itu. barang. Ternyata ketika dicek dia anggota TNI Polri. Empuk ini. Enggak bisa seperti itu. Ini memang sering terjadi pemirsa. Ya, Nggak bagi bisa. bagi Anda yang praktisi Nah, kepemiluan iya. ini udah dikasih tips sama Iya. Ketua Bawaslu. Oke, Pak Rusidi. Ya. Saya panggil Abang ya. Boleh. Ini kita ini Karena- seumuran kita ini ya. Iya, bagi Biar bisa bro ngadu. atau ini Panggil juga. Abang biar bisa ngadu. Pak. Oh, politis juga ya. Backgroundnya agama. Saya dari UIN ya, dari Pernah tamat pondok? SD, Ah. pondok pesantren Pondok Darul pesantren. Mahmud Tawali Bangkinang 7 tahun. 7 tahun background agama. Iya, terus S1 di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Dulu masih IAIN. IAIN. IAIN Sunan Kalijaga. S2 S2 di UIN UIN Sultan lagi. Sarip Kasim. Pendidikan Islam. S3. S3 juga di Sultan Sarip Kasim. Oh, udah selesai. Belum. Sedang jalan. Oh, sedang jalan. Oke. Kadang-kadang kita agak suka tersinggung kalau di Sensitif. sensitif ya kalau ditanya itu. Pokoknya hampir lah terus gitu ya. Background agama. Iya. Kerja mayoritas Nah. umur kerja itu di pemilu. Di pemilu karena setelah pulang dari Jogja pernah saya menjadi wartawan di salah satu tabloid di Kabupaten Kampar sebagai perwakilan lah begitu. Kemudian yang memperkenalkan saya untuk masuk ke pengawas pemilu ini Dulu kawan Panwaslu? saya. Dulu Panwaslu? Ya, dulu masih Panwasli namanya. Panwasli. Tahun 2008. Pemilihan Gubernur Riau pertama yang dipilih oleh rakyat. Oke. Itu tahun 2008. Nah, kemudian Diperkenalkan setelah sama kawan. diperkenalkan oleh teman yang satu itu tadi profesi wartawan itu. Oke. Nah, begitu. Oke, kemudian tersesatlah di jalan yang lurus ini. Jangan-jangan dia memang ditakdirkan untuk mensyariahkan kepemiluan kita. Nah, ya? ini banyak kita memang membuat program yang membawa misi dari agama. Ya, Iya, ini menarik. Artinya apa? Program perspektif agama dalam demokrasi. Nah, seperti umpamanya Ya. seperti money politik. Ya, Nah, kita kan tidak memungkiri bahwa Money politik itu 80% realita. 90% dari pemilih kita ini adalah Ya. menganut memeluk agama Islam. Oke. Nah, maka kita membawa ini juga untuk mengantisipasi money politik umpamanya itu dari perspektif agama. Nah, ini lebih mengena sasaran begitu. Nah, Baik, dari dunia background agama itu kan jelas hukumnya, ya. Kemudian politik itu pragmatis, ya, ya. oportunis, kemudian semua ada di situ. Ya, apa masuk ke ini pengalaman yang mana yang paling berkesan masuk ke dunia kepemiluan atau sistem demokrasi ini? iya, ya karena begini ya. Perbenturan tadi. Saya itu di sekolah di pesantren. Di pesantren saya itu juga kan ada pendidikan umumnya. Ada dulu PPKN itu masih PMP namanya dulu. Oh ya, PMP. Di situ saya sudah mulai tertarik dengan dunia demokrasi dan khususnya kepemiluan. Ya. Situ juga saya sudah membaca
adanya golput, kemudian adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilu, dan saya tertarik membaca itu gitu. Artinya ini kok kenapa sih ada seperti ini gitu? Kenapa umpamanya, mohon maaf waktu itu dulu selama 32 tahun Orde Baru, kenapa pemimpinnya kok nggak pernah berganti? Begitu kan ada pameo dulu seperti itu. Nah itu termasuk ketertarikan saya membaca yang hal-hal seperti itu. Nah apa namanya, Allah mentakdirkan ternyata ada teman yang membawa saya untuk mendaftar menjadi pengawas pemilu waktu itu. Nah, di sini ketertarikannya sebetulnya. Ini sudah 2 periode di provinsi. Saya 2 periode di Bawaslu Kabupaten, dulu masih Panwas namanya. Panwas. Masa jabatannya itu dulu apa namanya, dia ad hoc, itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun lah begitu. Kemudian 2 periode masuk ke provinsi. Masuk ke provinsi, ini periode pertama jadi anggota. Jadi anggota. Kemudian sekarang jadi ketua. Ketua. Baik, bisa cuma boleh 2 kali kan? Nah iya, ini berarti ketiga dia ke Jakarta nih. iya, tergantung Pak Eka nih. Kalau doanya makbul ya kan. Nah, biasanya kalau sudah haji ini biasanya itu. Padahal kita sudah makbul. bisik-bisik sama teman-teman. Kita akan halang dia ke Jakarta untuk jadi wali kota atau bupati Kampar. Tapi kita tuju jawabannya setelah yang satu ini. Ada larangan untuk memberikan uang kepada partai politik untuk dicalonkan. Ini nah baru masuk itu barang tuh. Ya saya tidak dalam konteks mengomentari undang-undang karena itu di luar dari saya, ini pelaksana teknis. Ya tidak boleh saya mengomentari hal-hal di luar kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Tumpuk ini nggak bisa seperti itu. Ini memang sering terjadi pemirsa. Ya bagi Anda yang praktisi kepemiluan ini udah dikasih tips sama Ketua Bawaslu. Baik, pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Baik, Bang Rusidi. Ya. Tahapan pemilu sudah berjalan. Sekarang sudah tahap verifikasi. Jadi hari ini ada 2 tahapan yang sedang berjalan. Oke, ada 2 tahapan. Satu, pencalonan. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih. Ini sedang beririsan jalannya. Jadi sama-sama jalan dia. Pemutakhiran data pemilih jalan, pencalonan juga jalan. Kita coba lu rinci satu. Pencalonan ini kan ada 2. Dari partai, satu dari perseorangan partai atau politik, independen. dari perseorangan atau calon independen. Yang dari partai itu masuk pengawasan nggak? Masuk. Ya, masuk. Ya, karena apa namanya? Ketika apa yang diawasi? Di antaranya di dalam ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 itu yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2020 gitu ya. Ada larangan untuk memberikan uang kepada partai politik untuk dicalonkan. Ini baru masuk barang tuh. Kemudian juga di beberapa profesi ya seperti ASN begitu dan TNI Polri tentunya itu kan dilarang untuk berpolitik praktis. Nah, ini juga menjadi objek kita di dalam masa pencalonan ini. Yang pertama mau saya tanya. Ya. Orang mau jadi calon di partai. Kemudian partai pakai mahar atau istilah apapun. Bayar dan itu jamak, bahkan terbuka. Ya.
itulah menjadi masalah kita. karena apa namanya, ada istilah lebih baik lebih mudah begitu. Lebih mudah Mengawasi, mohon maaf, mengawasi kerbau 1.000 ekor begitu ya, daripada mengawasi orang 1 orang. Itu sudah menjadi kayaknya kesepakatan gitu ya. Karena susahnya mengawasi orang, apalagi dalam situasi. Tapi kan masuk dalam proses pengawasan kita. Ya, masuk. Memang itu diakui masuk dalam pengawasan. Nah sekarang oke lah tak diawasi. Ada yang melaporkan, Pak, ini partai Isyanu bayar kemarin, Pak. Kira-kira diproses nggak? Diproses. Diproses? Oh iya pasti. Karena ada ketentuan di dalam undang-undang itu, tadi saya sudah sebutkan, ya partai politik dilarang menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dalam kaitannya dengan mencalonkan seseorang menjadi calon bupati atau gubernur. Itu ada ketentuan pidana. Ada kasus nggak? Ya, contoh kasus yang sekarang sampai sudah ada di saya lupa. Tapi memang ada. Tapi ada. Diproses. Cuman ini tentu untuk memproses apalagi tindak pidana pemilu atau pilkada ya. Ini ada ketentuan syarat formil dan material yang harus dipenuhi. Baik, coba sebutkan aja. Syarat formilnya umpamanya ada pelapor. Kemudian ada terlapor. Ada barang bukti. Ada saksi dan ada kronologis kejadian. Nah, kalau pelapor mungkin pastilah ya ada, kemudian terlapornya ada. Mengenai barang bukti ini yang susah. Karena ketika menyerahkan itu pasti sembunyi-sembunyi, nggak ada kwitansi, nggak ada. Kalau ada kwitansi, ada alat bukti, rekaman, video. Nah itu pasti kita bisa proses. Iya. Pemirsa ini menarik. Nanti habis pilkada, ada orang nggak senang dengan calon, dia bisa tunjukkan bukti ini kepada Bawaslu. Ini yang menjadi soal. Ada lagi persoalannya. Di antara syarat materialnya adalah tidak melewati batas pelaporan. Nah, batas pelaporan sebuah tindak pelanggaran itu 7 hari dari sejak diketahui, sejak kejadian atau sejak diketahui. Nah, 7 hari? Iya, 7 hari. Itu aturan tercatat? Aturan tercatat. Nah, jadi ini kan kalau sejak kejadian jelas ya, berarti pasti ketika dia menerima. Tetapi sejak diketahui ini, nah ini berarti hari ke-8 dia dilaporkan ya sudah ditolak karena istilahnya daluarsa. Daluarsa. Iya, itu istilah hukumnya seperti istilah hukumnya itu. daluarsa. Jadi ya memang ini penegakan hukum tindak pidana pemilu ini memang di beberapa pasal itu pasti banyak kendala begitu. Saya mau kasih contoh lain. Ada orang maju sebagai calon kepala daerah, lalu belakangan ketahuan ijazahnya palsu. Nah, itu bisa diproses nggak? Ya. Ada waktu juga nggak dia? Nah kan begini ya, ada pidana lex specialis. Pemilu atau pilkada ini lex specialis. Artinya ketika digunakan untuk kepentingan pencalonan, kemudian pada hari itu dalam tenggat waktu masih boleh dilaporkan, maka tentu ini memenuhi syarat formil dan material tadi. Yang ijazah tadi? Iya, termasuk. Kalau dia hari ke-8 dia laporkan juga termasuk sejak juga. Dia gunakan ya. Maka kalau sudah melewati batas waktu nggak bisa, maka ini juga harus. Ya, saya tidak dalam konteks mengomentari undang-undang karena itu di luar dari saya. Ini pelaksana teknis. Ya, tidak boleh saya mengomentari hal-hal di luar kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Saya ini tugas saya, begini undang-undangnya, udah saya jalankan. Ketika itu bisa saya jalankan, maka saya jalankan. Ketika itu ternyata tidak bisa saya jalankan, ya saya berhenti di situ. Tidak bisa. Karena itulah undang-undang. Itulah undang-undang. Ya, saya konsekuensi saya. Itu termasuk politik uang jatuhnya. Termasuk politik uang. Iya. Semua yang namanya temuan dan laporan itu ada tenggat waktu pelaporannya. Nah begitu. Jadi ini juga pelajaran sebetulnya kepada masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada. Ya jangan ditumpuk-tumpuk. Nah kan ada juga ini ya, kita dengarkan strategi gitu ya. Strategi dari tim
tim Sukses. calon, tim sukses ini udah biarkan dulu, biar sekarang dia melakukan pelanggaran, nanti kita Oh, iya. kita kumpulkan, Iya. kita tumpuk ini. Nggak bisa seperti itu. Ini memang sering terjadi pemirsa. Ya, Nggak bagi bisa. bagi Anda yang praktisi Nah, kepemiluan iya. ini udah dikasih tips sama Iya. Ketua Bawaslu. Jangan menumpuk-numpuk Berarti langsung pelanggaran. lapor. Penting tercatat dia. Iya, prosesnya. karena itu begini ya dulu, kan masih ada putusan terakhir itu sengketa pilkada atau pemilu di MK begitu ya. Iya. Nah itu dulu MK memang mempertimbangkan adanya laporan-laporan dari para pemohon kepada majelis di MK tentang pelanggaran-pelanggaran pada saat tahapan. Nah sekarang pelanggaran saat tahapan itu diselesaikan sepenuhnya oleh Bawaslu. Oke. MK itu hanya fungsinya adalah perselisihan hasil pemilu yang murni tok itu adalah masalah perhitungan. Suara kamu berapa? Yang ditetapkan KPU berapa? Oke. Selisihnya berapa? Bahkan ini signifikan nggak kalau dipersoalkan? Umpamanya ya, kalau umpamanya selisih suaranya 10.000, Ya. yang dipersoalkan ini 1.000, Ya. ngapain dipersoalkan? Umpamanya taruhlah betul begitu ya, kan cuma menambah 1.000, masih ada 9.000 lagi kekurangan begitu. Nah itu MK juga melihat perkara seperti itu. Kalau dulu, nah ini ya, kalau dulu ada namanya putusan terstruktur, sistematis dan TSM, masif, ya. karena ada mobilitas penyelenggara negara gitu ya, dari RT RW segala macam sampai camat segala macam. Nah itu kalau terjadi seperti itu dilaporkannya ke Bawaslu, jangan dilaporkan ke MK, karena MK itu dia melihat ini murni hasil sengketa hasil. Kalau sengketa proses kita yang menangani. Ini yang kita tangani kemarin di Inhub seperti itu. Karena sengketa yang terjadi antara termasuk bakal calon, bukan hanya calon ya, antara bakal calon atau bakal calon dengan penyelenggara. Itu namanya sengketa antara bakal calon dengan penyelenggara. Ada juga sengketa antar peserta, namanya calon A dengan calon B. Nah, itu juga sengketa proses kita tangani begitu. Baik pemirsa, saya ingin mengupas lebih lanjut tentang tahapan pilkada yang sedang dijalankan oleh KPU dan Bawaslu ini, tapi setelah yang satu ini. Ternyata ketika dicek dia anggota TNI Polri. Sudah melakukan pemantauan nggak terhadap kegiatan-kegiatan ASN dan kepala daerah? Kok ini diproses kan belum ada calonnya begitu? Iya. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Iya. Pemirsa, saat ini pemilu kada tinggal beberapa bulan lagi dan tahapan sudah masuk ke tahapan verifikasi data dan pencalonan ya. Iya.
pencalonan perseorangan. Ya. Di Riau ini ada 9 kabupaten. Ada 9 kabupaten Dan ada 1 kabupaten yang mempunyai calon calon perseorangan, yaitu 2 pasangan dua bakal pasang calon di situ. Di Iya, kabupaten lain tidak Di ada. Kabupaten Indragiri Hulu aja. Yang di kabupaten lain nggak ada. Ini kalau boleh berkomentar. Kok nggak banyak orang minat di perseorangan nih? Sebetulnya ada juga saya dengar-dengar di kabupaten lain kemarin, tapi kekurangan syarat dukungan. Dia kan harus minatnya ada. Ya, minatnya ada, tapi kekurangan syarat dukungan. KTP-nya nggak cukup gitulah istilahnya. Jadi ya, tapi itu kan kalau sudah masuk ke KPU baru urusan kita. Baru urusan kita. Iya, Sekarang biar dulu masih di ranah KPU. Di ranah- Nah, yang urusan kita sekarang coklit. Nah, coklit ya. Jadi ini kan kita sudah merilis ya hasil pengawasan Bawaslu di 9 kabupaten kota seprovinsi Riau ada 51.200 sekian Dari jumlah? Ya, dari jumlah sekitar 2.600.000 pemilih di calon pemilih di 9 kabupaten kota ini. terdapat 51.200-an Yang bermasalah. yang bermasalah. Oke. Nah, hasil ini sudah kita rekomendasikan ke KPU dan ini memang sudah dibersihkan. Ya, sudah dibersihkan, tapi yang namanya penduduk yang mobile ya, ada yang Tuh, pindah. apa yang buat dia bermasalah itu apa misalnya? Nah, misal contohnya ada sekitar 19.000 dari 21.000 tadi, ada sekitar 19.000 pemilih yang tidak dikenal. Ini tidak dikenal itu bermacam-macam. Ada yang dia bukan penduduk setempat. KTP-nya ada. KTP-nya ada, tapi dia tidak berdomisili mungkin di situ. umpamanya dari Jambi, katakanlah gitu, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, atau dari Jakarta begitu. Dia terdapat di dalam AKWK namanya. AKWK ini, Apa ini? Gabungan dari DP4 dulu, DP4 yang dari daftar pemilih potensial gitu ya, dari pemerintah dengan DPT terakhir KPU. Oke. Nah, DPT terakhir KPU ini sekarang namanya AKWK. AKWK. Inilah yang difaktualkan, diteliti kembali, dicek orangnya ada atau enggak. Nah, ketika KPU datang, petugasnya ini ke rumah-rumah, nah ditemukanlah di rumah itu ada yang dia sudah mempunyai hak pilih, sudah berumur 17 tahun, tapi belum ada namanya di daftar itu. Maka ditambahkan di daftar. Atau, nah ini yang kita temukan itu, 51.000 itu. Atau dia masih terdaftar di sini, padahal orangnya sudah meninggal. Nah, atau dia terdaftar di sini, ternyata ketika dicek dia anggota TNI Polri. Nah, TNI Polri kan tidak punya hak untuk memilih, begitu. Dan macam-macam, banyak lagi yang kita temukan. Itu. Berarti sebenarnya kalau dari segi jumlah 2.650.000 nggak terlalu signifikan Ya, tidak terlalu signifikan. Ya, tetapi ini kan potensi masalah ya. Artinya prinsip kita tidak boleh satu orang pun yang mempunyai hak pilih yang memenuhi syarat tidak bisa memilih. Tidak bisa Dan memilih. sebaliknya tidak boleh satu orang pun yang tidak memenuhi syarat untuk memilih tercatat Bisa namanya, memilih. iya bisa memilih. Nah itu prinsip kita. Nah itu kan teorinya ya. Luar Tapi biasa. dalam merealisasikannya di lapangan ini tentu butuh dukungan, support dari seluruh elemen masyarakat, begitu. Itu dari segi verifikasi data yang sebentar lagi akan jadi DPS kemudian jadi DPT. Ya. Problematik pilkada yang paling sering itu adalah keterlibatan atau keberpihakan ASN Ya. atau permainan Ya. yang dilakukan oleh petahana. Ya. Nah, sudah melakukan pemantauan nggak terhadap kegiatan-kegiatan ASN. dan Ya. kepala daerah ini? Hari ini data kita sudah ada 6 ya ASN yang diberikan sanksi oleh KSN. Ya, kemudian ada beberapa lagi yang sedang kita proses. Ini yang dalam rangka Seluruh. pemilu kada serentak ini? Ya. Ini namanya bukan netralitas sebetulnya. Apa? Pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode Karena kan kalau netralitas itu harus ada dulu calon. Sekarang kan calonnya belum ada. Iya. Tapi ada kode etik. Nah, ini juga saya perlu luruskan ya informasi ini agar
beberapa pertanyaan kepada kita yang disampaikan. Kok ini diproses kan belum ada calonnya begitu. Iya. Nah, harus diingat bahwa berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2000 Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian juga PP 42, kemudian juga termasuk PP 53 itu tentang disiplin pegawai negeri atau ASN, kemudian juga kode etik ya, dua ini undang-undangnya. Nah, di situ disebutkan bahwa pertama, secara umum aja ASN itu tidak boleh berpolitik praktis. Ya. Nah, ini memang sebetulnya dilema ya. Pada satu sisi tidak ada larangan di dalam undang-undang ASN itu untuk mencalonkan diri. Iya. Itu kan politik praktis. Di dalam undang-undang pemilu ya. Tetapi di undang-undang lain, undang-undang ASN ini dilarang untuk berpolitik praktis. Politik praktis itu seperti apa? Satu, melakukan lobby-lobby. Ya, melakukan lobby-lobby dengan partai politik, ya datang mencalonkan diri, itu termasuk komunikasi juga dilarang di dalam undang-undang itu. Nah, termasuk melakukan membuat baliho atau spanduk yang tujuannya adalah untuk pencitraan kepada masyarakat gitu ya. Tujuannya untuk pencalonan dirinya begitu. Nah, ini memang saya tidak dalam posisi saya tidak dalam posisi mengomentari atau berpendapat bahwa undang-undangnya begini ya, simpang siur atau katakanlah begitu, bukan. Tapi yang saya katakan bahwa di dalam undang-undang pemilu atau pilkada tidak ada larangan secara spesifik bahwa calon itu tidak boleh ASN, tidak ada itu. Yang ada adalah di dalam kode etik ASN. Kode etik ASN menyebutkan dia tidak boleh berpihak, tidak boleh berkomunikasi, berpolitik praktis begitu. Baik, kalau ada ASN, misalkan dia mendukung incumbent ataupun bukan, lalu dia melakukan lobby-lobby untuk mendapatkan calon, tapi ASN ini bermain, itu termasuk yang kita proses. Yang kita proses juga. Iya, sudah ada. Tapi hukumnya tetap 7 hari tadi. Dan mohon maaf, mereka rata-rata itu protes ke kita. Ini kenapa ini Kak? Kan belum ada calon, dia bilang gitu kan. Yang protes sudah ada kita. Ada yang protes. Sudah bahkan sudah keluar rekomendasi dari KSN. Terlepas dari sanksinya itu berat atau ringan, ini bukan ranah kita. Karena kita hanya mencatat pelanggarannya, kemudian mengkaji, kemudian kalau sudah masuk di dalam kategori pelanggaran sesuai undang-undang, kita rekomendasikan kepada pihak yang berkompeten. Dalam hal ini kalau untuk ASN kepada KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu kedudukannya di Jakarta dan nggak punya cabang. Nggak punya cabang di seluruh Indonesia, nggak ada. Gitu. Oke. Baik, Bang Rusidi, ada satu lagi pertanyaan kita. Kepala daerah sekarang terutama incumbent sudah mulai diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri ya untuk tidak menggunakan suasana pandemi COVID dalam rangka kepentingan politik. Ada temuan enggak kita tentang ini? Kalau pertemuan menggunakan bantuan sosial ya dari barang atau bantuan pemerintah di Provinsi Riau belum ada. Belum ada. Kalau di provinsi lain kita dengar dari berita itu memang ada ya. Tapi potensi itu ada. Potensi tentu ada karena ada bantuan dalam rangka meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid ini. Memang ada kita dapat kemarin foto yang dikirim ke kita, ada ketua partai politik di salah satu kabupaten yang menempel stiker di bantuannya. Bantuan dia sebagai ketua partai. Boleh? Iya, itu boleh-boleh saja karena bukan bantuan. Tapi dia juga incumbent. Tapi juga dia kepala daerah. Enggak. Bukan ya? Bukan. Oke. Iya, bukan dia. Dia anggota DPRD. Anggota DPRD. Atau itu boleh kan? Boleh saja kan. Asalkan bantuan itu bukan milik pemerintah. Bukan milik negara. Bukan. Karena di tempat lain kan ada hand sanitizer itu yang bantuan bantuan Kemensos ditempelinnya stiker dia. Stiker dia kebetulan dia incumbent begitu ya. Okay. Nah, itu di daerah lain. Jadi kita belum ada. Nah,
yang ada ini, nah ini, ya yang kita abu-abu ini kan, yang sering kita pusing juga mikirkan yang abu-abu ini. Begini, apa namanya, ada pembagian BLT, bantuan langsung tunai, apa namanya, dari pemerintah, dibagikan kepada masyarakat. Nah, dibuatlah acara seremonial oleh kepala daerah. Nah, dia mengundang Muspida, mengundang tokoh masyarakat, begitu. Itu kan tidak ada larangan. Tetapi yang menjadi persoalan, di situ ada bakal calon. Nah, ini jatuhnya kepada kode etik pemerintahan sebetulnya. Bakal calon tuh, nah maksudnya, iya kan sudah beredar di tengah masyarakat, ini si Anu bakal mencalonkan diri, bahkan balihonya sudah ada tersebar di mana-mana. Tapi kalau dia begitu. Juga bagian dari unsur Muspida atau nah, dia bagian ini masalahnya. Dari kalau dia bagian dari unsur Muspida, kita tidak bisa, karena ini program dalam artian sepanjang catatan saya buat catatannya, sepanjang tidak ada unsur-unsur kampanye di situ, umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita bagi BLT dari pemerintah, jumlahnya sekian ribu satu orang, begitu kan. Nah, jangan lupa ya, pilih Nah, kalau sudah sampai begitu. Tapi kalau menghadiri saja kan ada masalah. Nggak masalah, nggak ada persoalannya. Nah, tapi jatuhnya ini kode etik good governance. Artinya pemerintahan yang baik, yang bersih, yang beretika, yang bermoral. Itu yang saya katakan, saya himbau untuk tidak menggunakan bantuan langsung tunai ini untuk ajang kampanye politik. Ya, kita ini kan sudah cerdas ya, masyarakat itu sudah cerdas sebetulnya. Ya, kadang-kadang kita geli juga ya melihat apa namanya kelakuan tanda kutip ini ya, memanfaatkan itu. Nah, kalau kita tilik secara hukum formil materialnya, ya nggak ada pelanggaran di situ. Jatuhnya ini etika saja, ya. Yang kalau ini bantuan pemerintah, bantuan pemerintah itu kan notabene-nya uang rakyat juga. Kalau kan? etika itu hukumannya apa tuh? Ya, inilah yang belum diatur, belum sampai ke sana. Ya, kita aja yang menghimbau supaya beretika. Artinya ini ada tanggung jawab. Tapi kita sampai mengingatkan nggak? Ya, kita mengingatkan, kita menyurati gubernur, bupati, wali kota untuk tidak memanfaatkan situasi bantuan pandemi COVID ini untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye terselubung, begitulah. Ya, pada satu sisi pemirsa, Menteri Dalam Negeri tadi mengingatkan jangan sampai menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye, walaupun itu ranahnya setipis kulit bawang, masih di ranah abu-abu. Sisi yang lain, Menteri Dalam Negeri juga minta kepada masyarakat atau kepala daerah untuk aktif melakukan kegiatan dalam rangka menekan pandemi COVID ini. Sampai ada statement abaikan kepala daerah yang tidak peduli COVID kalau dia maju. Ini memang dilema ya. Mau tahu juga nih komentar Ketua Bawaslu, karena dia pasti akan punya mata-mata di daerah melihat hal ini, Jo. Jadi Bawaslu bukan tidak berbuat. Ya, kita tetap hadir, dan bahkan pernah juga terjadi konflik ya antara pengawas kita dengan orang-orangnya, dalam tanda kutip lah, orang-orang para bakal calon ini yang merasa risih dengan kehadiran kita di sana. Ya, ini menurut saya sudah konsekuensi dari tugas kami sebagai pengawas pemilu. Ya, saya tegas saya sampaikan kepada teman-teman pengawas di desa, kelurahan, kecamatan, kalau ada kegiatan yang sifatnya pemberian bantuan kepada masyarakat, itu harus bersih dari unsur-unsur kampanye. Jadi ada memang yang sudah berkonflik dengan kita di lapangan, karena mungkin karena pendidikannya yang masih. Penyelesaian konfliknya gimana tuh biasanya? Ya, di lapangan tuh juga? Ya, di lapangan. Nggak sampai ke provinsi? Ada yang kita panggil gitu ya. Ya, tapi ini tadi karena syarat formil material ini belum tercukupi. Jadi kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman-pemahaman kepada
para ini tadi, para simpatisan ya, dalam tanda kutip. Baik, Bang Rusidi, kita akan masih ada satu sesi lagi. Pemirsa, nanti di sesi satu lagi saya akan menanyakan kepada beliau tentang strategi dia dalam menyelesaikan konflik-konflik pilkada. Karena yang kami tahu, selama dia memimpin, kondisi pilkada di Provinsi Riau termasuk kondusif. Apakah dia lebih mementingkan kondusivitas atau dia juga tetap menjalankan objektivitas hukumnya? Baik, setelah yang satu ini. Ada sebuah pelanggaran itu kalau kita begitu jor-joran mempublish itu menurut saya merugikan kondusivitas dari pilkada kita ini. Saya sudah menginstruksikan kepada jajaran kita ke bawah untuk yang sifatnya pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman KPU, ya, camat, kepala desa itu ikut mendorong-dorong rakyat menjadi tim kampanye di desa begitu. Dan kan sanksinya tegas, apalagi kepala desa. Ada itu, Bang? Ya, 1-2 adalah wajar, bukan wajar ya. Tentu. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Ya. Bang. Ya. Kalau kami tengok profil Bang Rusidi ini lebih kepada menjaga kondusivitas keadaan. Kalau ada konflik diselesaikan, ya, tetapi kondusivitas lebih utamakan. Ya. Sementara ada pada tempat lain dia tajam. Ya. Unsur objektivitas hukumnya lebih diutamakan. Saya pikir begini ya, kita harus melihat objek dari pelanggaran itu. Okay. Umpamanya begini, ada sebuah pelanggaran itu kalau kita begitu jor-joran mempublish itu menurut saya merugikan kondusivitas dari pilkada kita ini. Pilkada ini kan pesta. Udah terlanjur, udah kadung begitu ya. Masyarakat memahaminya sukaria, bergembira begitu ya. Tidak ada unsur tekanan. Iya. Orang semua merasa nyaman begitu ya. Kalau kita publish umpamanya ada pelanggaran di sana, pelanggaran di sini, pelanggaran di situ, ya orang menjadi takut dia. Wah, ini penuh curang apa segala macam begitu ya. Nah, strategi kita untuk para penyelenggara ini, terutama dengan teman-teman KPU. Saya sudah menginstruksikan kepada jajaran kita ke bawah untuk yang sifatnya pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman KPU, ya, ini harus diberikan dulu upaya pencegahan, kemudian komunikasi, koordinasi, upaya menjadikan itu sebagai temuan pelanggaran itu upaya terakhir. Kenapa? Karena kan ini administratif sifatnya. Kalau yang salah tulis, ya mbok ya diingatin oleh panwasnya. Ini salah tulis loh. Data kami sekian kok Anda tulis begitu. Ya, umpamanya tentang inilah data coklit ini. Yang benar sekian loh. Itu itu masih ada yang belum didaftar atau di daftar Anda masih terdapat tadi pemilih siluman atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu kita komunikasikan. Persuasif. Jadi tidak dilihat orang kita ini konflik adu pendapat, adu argumentasi, ribet kita. Orang capek melihat kita gitu. Jangan sampai orang capek melihat penyelenggara. Iya. Konfliknya ya. Memang kita punya kewenangan untuk mengoreksi ya, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di lapangan. Tetapi hal-hal yang seperti ini kita adakan perbaikan seperlunya. Nggak usah kita kemudian menyampaikan, KPU-nya ini salah. Kita sampaikan rekomendasi. Itulah gunanya kita punya kewenangan untuk merekomendasikan. Nah, kalau sudah kita rekomendasikan, kemudian masih juga tidak diperbaiki, ya kita datangi. Ini maksudnya apa sih?
ini maksudnya apa sih? Kan kami Oke. sudah ini loh, kan begitu ya. Kalau tidak juga Nah, dieksekusi. baru. Nah, ada juga yang seperti itu, kita panggil, kita rekomendasikan di beberapa tempat ya. Nah, ini apa namanya? Ada yang di KPU ya, ketuanya kita rekomendasikan. Karena itu tadi, karena mungkin apa namanya? Sudah pada tahap mencederai tahapan, itu harus kita Baik. proses dengan ini. Artinya kondisivitas. Nah, itu. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ini substansif, nah ini tentu harus kita secara tegas. Utamanya umpamanya kepala daerah yang tidak netral, ya. Kemudian pelibatan mobilitas ASN, ya. Nggak zamannya lagi sekarang camat, kepala desa itu ikut mendorong-dorong rakyat menjadi tim kampanye di desa begitu. Dan kan sanksinya tegas, Tapi apalagi realitasnya kepala masih desa. ada itu, Bang. Ya, 1-2 adalah wajar, bukan wajar ya. Tentu tentu masih ada. Nggak mungkin juga secara tertib orang ini semua. Iya. Jutaan loh pemilih kita, Iya. 2.600.000 begitu kan, masa nggak ada yang nakal 1, 2, 3 begitu ya. Nah, jadi ini harus dipahami, bukan kita mentolerir, tetap kita tidak mentolerir, tetapi apakah ada, kan itu pertanyaannya, apakah ada, kita akui memang masih ada, Kalau tapi ada. tidak masif banget begitu ya. Andai kata ada yang melaporkan, Ya. diproses juga nggak itu? Iya, kita proses. Tapi lewat tahap Bawaslu tidak Boleh. boleh menolak laporan. Tetap dikaji, diteliti, dikonfirmasi, diklarifikasi apakah itu benar. Karena kita ini pengawas sekali, orang mengatakan kita ini juga juri ya, wasit begitu. Kita tidak bisa menangani orang politik ini, Pak. Ya. Macam-macam ini yang kita terima, ya. Katanya Pak Eka juga kan pernah menjadi bagian dari suasana itu kan, ikut terlibat di dalam situ. Nah, bagaimana rasanya umpamanya mengurusi politik ini identik dengan mengurusi isu, ya kan? Iya. Nah, mengurusi isu itu menurut saya lebih banyak tidak benarnya daripada benarnya. Ini masalahnya. Nah, jadi saya mengibaratkan begini, kita ini orang penyelenggara, ya, yang mengurusi politik. Iya. Penyelenggara itu harus pasti, kemudian pasti, kemudian terukur, terevaluasi dengan baik. Tidak ada tahapan itu atau sebuah aturan itu yang abu-abu, nggak ada. Oke. Nah, sementara ini yang kita urusi orang Semua politik, semuanya bilangnya, Pak, di sana ada pelanggaran begini. Kita tanya, siapa pelakunya? Kan gitu. Kalau kita orang hukum harus pasti siapa pelakunya. Iya. Kemudian siapa saksinya? Ya kan? Ada nggak buktinya? Nah, ketika kita tanya, ya gini Pak, ya ini kan kata si Anu tadi ada laporan begini. Nah, ini rata-rata yang seperti ini yang kita terima. Tapi tetap diakomodir laporan Ya, tadi tetap diakomodir. Prosesnya tergantung Itulah nanti. kalau bahasa agamanya kan tabayun ya. Tabayun. Kalau bahasa Domestiknya, hukum penyelenggara kita ini harus diklarifikasi. Artinya meskipun ada orang melakukan pelanggaran, tidak boleh kita kemudian menjustifikasi serta-merta. Harus tetap ada klarifikasi kepada terlapor dan pelapor, begitu. Baik, ini ada satu pertanyaan pemirsa yang sekarang sedang dilaksanakan tentang tahapan ini. Pemasangan baliho, spanduk, menggunakan media massa, media sosial terhadap calon, mempromosikan, bahkan ada ajakan memilih pada itu. Ya. Seperti apa hukumnya? Jadi begini, sepanjang dia bukan ASN, gitu ya. Dia itu siapa? Bakal calon ini, masyarakat ini yang tadi melakukan pencitraan, ya, memperkenalkan diri kepada masyarakat, Yang melakukan itu bukan promosi ASN. tadi, bukan ASN. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Kenapa ASN tidak boleh? Karena ada di dalam PP dan undang-undang terkait dengan
kode etik. Berarti masyarakat biasa boleh? Boleh. Dia pasang spanduk di rumah dia. Dia pasang spanduk di mendukung rumah dia, calon boleh ini, aja. boleh. Di media sosial, di media online. Dia sosialisasi, iya, boleh. sosialisasi boleh aja. Media massa pasang iklan boleh. Iya, boleh aja, belum ada larangan sekarang. Polling boleh. Polling boleh. Tapi nanti kalau sudah ditetapkan sebagai calon, nah ini Baru aturan. baru melekat aturan sebagai calon ke dia, ya. Nah, itu yang ini. Nah, kembali lagi, berpolitik ini kan juga ada etikanya. Ya. Sayangnya belum diatur etika bagi para calon. Yang ada itu etika bagi penyelenggara. Ini masalahnya. Jadi berat sebelah dia. Masa penyelenggara aja yang diatur etikanya, calon juga seharusnya diatur juga dong etikanya, begitu ya. Umpamanya tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Ya mbok ya di masjid, hargailah masjid itu. Ya di sana orang beribadah. Ya biasanya orang beribadah itu meninggalkan segala urusan duniawi. Dia khusyuk beribadah kepada. Berarti nggak boleh. Masa orang mau sholat jamaah gitu kan? Nah, sempat pula ada pengumuman, ya saya mau maju. Tapi itu tidak dilarang kan? Iya, memang nggak ada larangannya untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Tapi ada etika menurut saya. Tapi setelah nanti ditetapkan KPU baru. Ya, kalau sudah masuk 3 hari setelah penetapan oleh KPU, maka ini masuk masuk masa kampanye. Nah gitu. Baik, Bang Rusidi, pertanyaan terakhir pemirsa. Kayaknya ini tadi udah terakhir. Ini ada. Ngobrol sama Bang Rusidi ini memang harus digali ilmunya. Pilkada pandemi Covid. Sekarang ya, itu tadi belum dibahas ya. Itu dia. Nah, Pilkada pandemi Covid ini kan dalam suasana protokol kesehatan baik penyelenggara terutama masyarakatnya. Mungkin nggak dilaksanakan itu sesuai harapan? Ya, sebetulnya kan simple ya, tidak begitu ribet, tidak begitu sesuatu yang terlalu kaku begitu, terlalu menyeramkan begitu. Jadi saya ingin sampaikan nih kepada masyarakat bahwa jangan ragu untuk terlibat di dalam aktivitas pemilihan kepala daerah kita, bahwa memang situasi saat ini kita sedang pilkada dalam situasi pandemi Covid, memang betul. Tetapi itu kuncinya ada 3. 1, mencuci tangan, ya kan? Kedua, pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Itu saja. Artinya nanti datang ke TPS, ya ini akan diatur oleh KPU di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu sudah diatur secara rigid. Di antaranya umpamanya jarak untuk datang memilih, mungkin nanti pada saat pemilihan juga diatur jamnya supaya tidak terjadi konsentrasi masyarakat. Artinya ada banyak kerumunan masyarakat nanti yang rentan terhadap penularan atau pandemi Covid ini. Itu. Jadi cuma 3 itu. Ketika ini sudah dilaksanakan, ya kita enjoy ya, tidak perlu ada yang diragukan. Persoalan. Apakah nanti kemudian kita terinfeksi tertular corona, ya ini sebetulnya tidak pun ada pilkada, potensi itu tetap ada ya. Potensi itu tetap ada. Kita juga beraktivitas, ada yang bertani, menjadi pegawai negeri, menjadi pedagang segala macam, ya tetap beraktivitas toh. Jadi saya pikir tidak ada yang istimewa. Hanya itu saja yang membedakan kita pilkada di tengah pandemi Covid ini adalah mencuci tangan, pakai masker, kemudian menjaga jarak. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Bang Rusidi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bang Rusidi Yusdan, Ketua Bawaslu Riau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sampai jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.